Shalom. Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat kedua dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ayat ke-10. Inilah perkataan Lemuel, Raja Massa yang diajarkan ibunya kepadanya. Ayat 2. Janganlah berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Janganlah sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membekokkan hak orang-orang yang tertindas. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ayat 10. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sudah tahu bahwa kitab Amsal adalah kitab hikmat. Karena itu kata-kata hikmat itu sendiri adalah menunjukkan nilai dari keseluruhan jiwa manusia, hati manusia, intelektual manusia, bahkan perasaan manusia. Sesuai dengan realitas bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan hikmat-Nya. Dan termasuk kita diciptakan sebagai peta Tuhan, hikmat Tuhan itu menguasai kita. Saya ingin mengatakan dalam kitab Amsal, kalau kita membaca yang disebut hikmat, itu ada dua bentuk. Yang pertama hikmat dalam arti identifikasi. Hikmat sesuatu yang diberikan Tuhan dan dikuasai oleh manusia. Itu hikmat yang disebut identifikasi. Tapi hikmat secara personifikasi itu mengacu kepada sumber hikmat itu sendiri sebagai subjek bukan sebagai objek. Yaitu kalau kita lihat pada pasal-pasal 3, hikmat itu tidak lagi sebagai objek. Kalau hikmat sebagai objek itu berarti sesuatu benda, sesuatu yang diberikan Tuhan yang kita kuasai. Tetapi kalau hikmat secara personifikasi itu berarti hikmat yang datang kepada kita yang menguasai diri kita. Ya, jadi ada dua beda. Karena itu ketika saudara membaca hikmat, adalah permulaan daripada hikmat yang diciptakan Tuhan. Itu bukan hikmat yang personifikasi mengacu pada Yesus Kristus, tapi hikmat yang mengacu kepada identifikasi sesuatu warisan yang berharga yang sebagai harta yang dimiliki oleh manusia. Penjelasan saya ini untuk menunjukkan kembali bahwa bentuk-bentuk bagaimana firman Tuhan itu. Saya ingin mengulangi begini. Karena ini ya, mengandung kata hikmat itu logos. Hikmat itu hokmah. Ya, yang saya ingin jelaskan adalah hikmat yang dalam arti kalau kita dikuasai oleh hikmat, hikmat itu personifikasi. Dia sebagai subjek. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Esa. Amin. Kita tidak menyembah tiga Tuhan, kita menyembah Tuhan yang Esa. Di dalam diri Tuhan yang Esa sudah ada roh. Roh itu sendiri tidak diciptakan Tuhan. Ya,
Karena kalau Tuhan menciptakan roh berarti Tuhan sempat tidak punya roh. Tuhan sejak semula, ya kalau saya pakai pembahasan kita, sejak semula. Bahwa Tuhan sudah memiliki roh. Tuhan sudah memiliki hikmat. Firman yang kita sebut logos. Karena dia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dan Tuhan, firman tidak diciptakan Tuhan. Kalau firman diciptakan Tuhan, Tuhan sempat tidak punya firman. Lalu dengan firman apa? Dia menciptakan firman. Jadi roh dan firman, dua sifat hakikat, esensi, beingnya Tuhan, sudah ada, harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan, sama kekalnya, sama mulianya, sama agungnya. Termasuk rohnya dan firmannya. Ya, firmannya keluar menjadi manusia. Yaitu yang kita sebut siapa? Yesus. Kenapa demikian? Karena yang ingin diperbaiki ini adalah manusia. Manusia yang rusak pertama. Semua alam dan makhluk yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan yang lain adalah akibat daripada dosa manusia. Mereka terlibat rusak karena ulah daripada manusia, Adam dan Hawa. Sejak itu manusia, sebagaimana pujian tadi, dia tidak lagi menjadi gambar Tuhan. Hilang semua gambar itu, potensi ilahi. Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya ada potensi ilahi, ada kualitas ilahi di dalam diri manusia. Potensi ilahi dan kualitas ilahi dalam diri manusia sudah hilang sejak jatuh dalam dosa. Bagaimana bisa memulihkan potensi ilahi dan kualitas ilahi kalau tidak datang dari ilahi itu sendiri? Karena itu Yesus itu adalah potensi ilahi, kualitas ilahi sebagai firman yang datang sebagai pribadi yang kita sebut tadi personifikasi di dalam pribadi manusia. Karena itu dia sama mulianya, sama agungnya, sama kekalnya. Karena yang ingin diperbaiki manusia. Yang lain itu akibat saja. Saya kasih contoh, saudara. Bahwa manusia itu yang rusak dan bukan binatang. Bukan hewan, bukan alam, bukan yang lain. Itu adalah akibat. Dan mereka sangat merindukan sekali pertobatan manusia. Pulihnya manusia. Supaya mereka juga ikut pulih. Ketika manusia itu dipulihkan. Itulah kerinduan alam semesta ini terhadap kehidupan manusia. Makanya harus diperbaiki manusia itu sendiri. Ya, saya katakan buaya itu tidak rusak. Ya, buaya itu tidak rusak. Lihat kebaikan buaya. Ya, buaya itu makan bangkai apa saja dia makan. Tapi ketika dia bertelur dan menetas, anak-anaknya disimpan di mana? Di mulut buaya. Ya, kenapa dia bisa tahu? Kenapa tidak ditelan saja? Tapi dia simpan. Itulah sifat buaya. Sekarang, kenapa kalau manusia yang tidak baik disebut buaya? Jadi yang rusak itu manusianya atau buayanya? Saudara, manusianya. Karena hanya dikatakan disebut buaya, ditambahin buaya darat. Itu manusianya. Monyet itu tidak rusak. Monyet itu punya kemasyarakatan monyet. Saya melihat itu di Discovery. Ya, bagaimana masyarakat monyet itu hidup. Ya, ada rajanya, ada semua wakil-wakilnya, semuanya tertata sekali dalam masyarakat kemonyetan. Dan seandainya siapa saja yang melanggar etika-etika kemonyetan, monyet itu diusir keluar dari lingkungannya. Dan dia mati seorang diri dan tidak berkawan dengan yang lain. Itu monyet. Jika ada karena itu kalau kita perhatikan monyet itu sangat demokratis. Siapa saya yang dapat makanan silakan. Tetapi dia tidak boleh merebut sewenang-wenang saja. Dia akan mengalami hukuman seperti itu. Manusia lebih dari itu.
kejahatannya lebih daripada monyet. Kasih monyet itu makanan sekarung. Ya, dia ambil 1-2. Tidak pernah dia ambil 1 karung. Manusia kalau diberi kesempatan seperti itu, dia ambil semuanya. Jadi karena itu firman itu menjadi manusia. Itulah dalam bentuknya. Sehingga dikatakan di situ nanti kemudian pada perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia sehakikat, dia sederajat, melekat, harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Tapi kenapa yang di sana disebut Bapa, ini disebut anak dan roh? Kata Bapa dan anak itu bukan menunjukkan hubungan biologis, tapi hubungan simbolis. Ya, bukan hubungan biologis. Makanya ada kata Bapa, ada kata anak, maka jangan dicari mana ibunya. Tidak ada. Kalau itu menyatakan hubungan simbolis. Contohnya, ibu bapak pasti kita punya anak kunci. Ada kan anak kunci? Ya, mana bapak kunci? Apakah gemboknya itu emboknya kunci, saudara? Ya tidak, saudara. Hanya anak kunci saja, anak tangga saja. Negeri kita sebut ibu pertiwi. Mana bapak pertiwinya? Tidak ada. Karena bukan menunjukkan hubungan biologis, tapi hubungan simbolis. Itulah yang dimaksud kalau kita menyapa kepada bapak dan kepada anak, yaitu kita sebut Tuhan Yesus, itu untuk menyatakan hubungan mereka, kedekatan mereka tidak ada lain dan tidak bisa terpisahkan. Itu hikmat. Sekarang saya ingin masuk hikmat yang disebut identifikasi. Hikmat yang dimaksudkan identifikasi di sini, kalau kita melihat pertama-tama dengan jelas sekali pada ayat 30, pasal 31 ini. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Inilah perkataan Lemuel. Siapa tokoh Lemuel ini? Ya, secara historis tidak ada, tapi sebetulnya secara simbolis dia mengacu kepada Salomo. Dikatakan Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Masa Asher Yiserato Imo. Jadi ada sesuatu, ibunya mengajarkan sesuatu. Maka dia disebut Raja Masa, ya, Raja Hikmat yang diajarkan oleh ibunya. Ibunya yang mengajar. Yang menjadikan sesuatu itu ibu. Bapak itu hanya mendisiplinkan. Ya, pendidikan oleh bapak mendisiplinkan, pendidikan oleh ibu mengajar sesuatu dari pengalaman, dari nasihat, dari segala bentuk di situ. Saya ingin jelaskan dulu. Kata masa di sini, ya, kita masa, perkataan masa. Masa itu kalau diterjemahkan berarti perkataan ilahi. Itu satu, perkataan ilahi. Jadi perkataan seorang ibu itu derajatnya, ukurannya sama dengan perkataan ilahi. Hati-hati seorang ibu mengajar anaknya dan berkata kepada anaknya, perkataanmu itu menjadi perkataan ilahi, membentuk dia. Membentuk dia bahkan sampai menentukan masa depannya. Ya, karena itu jangan mendurhaka dengan perkataan ibu. Karena itu perkataan ilahi. Artinya bukan berarti setiap perkataan ibu itu firman. Bukan. Derajatnya, ukurannya sama seperti perkataan ilahi. Jadi apa yang diucapkan ibu itu derajatnya sama dengan perkataan ilahi. Kata masa di dalam terjemahan Yunani Septuaginta disebut krematismos. Krematismos artinya sesuatu yang diberitahukan Tuhan. Jadi ibu itu punya pengertian tentang masa depan anak. Menentukan. Karena itu sore hari ini saya ingin menekankan
seorang ibu hati-hati berkata kepada anaknya. Senakal apapun anakmu, jangan kamu katakan goblok. Nanti dia goblok betul. Jangan kau katakan jahat. Jangan katakan perkara-perkara yang jahat. Karena kata masa berarti nubuatan. Dia menubuatkan sesuatu kepada anak-anaknya. Karenanya disebut nabiwat, nubuat. Ya, punya visi di dalam Vulgata bahasa Latin. Itu masa. Jadi perkataan ibu itu mengandung segenapnya. Dia menubuatkan sesuatu. Ibu-ibu menginginkan anak itu yang menjadi baik pada masa depannya. Amin. Berkata baik dengan anaknya. Senakal apapun anak, jangan katakan dia jahat. Tapi katakanlah, kau sangat baik nak. Hari ini kebaikanmu luar biasa. Ya, sampai aku tidak sanggup menampungnya. Ya, jadi itu anak. Jadi perkataan ibu itu hati-hati. Saya ulangin lagi. Supaya kita sadar. Siapa yang menginginkan anaknya menjadi tidak baik? Kita ingin punya anak-anak punya masa depan. Amin. Tapi di mana letaknya? Di ibu. Amsal ini memberikan contoh luar biasa. Bagaimana sikap seorang ibu. Bagaimana bahayanya seorang wanita. Wanita yang baik akan melahirkan ibu yang baik. Ibu yang baik akan melahirkan anak yang istimewa. Katakan amin. Ya, jadi ditentukan rentetan itu. Karena itu nasihat pertama dari ibunya, hati-hati terhadap perempuan. Karena perempuan itu menentukan semua jalan. Sejarah dunia dan sejarah keselamatan juga ditentukan. Karena Hawa yang tergoda membawa Adam dan merusak seluruh isi dunia ini. Karena itu yang harus diperbaiki dulu adalah seorang ibu. Karena itu firman itu lahir melalui seorang rahim perempuan. Seorang ibu bernama Maria. Dia mengandung firman. Melahirkan firman. Dari kata-kata itulah ucapan ini mengungkapkan. Jadi ibu itu adalah mengandung firman, melahirkan firman. Berarti ucapannya menjadi sangat berkhasiat, sangat berkuasa. Jadi kalau selama ini kita pernah berkata kepada anak-anak hal-hal yang jahat, mulai malam hari ini, tumpang tangan kepada dia. Maafkan anakku, engkau ada sesungguhnya baik. Engkau buah kandunganku dikatakan di sini. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Apa yang akan kukatakan anakku, tolong sambung. Anak kandungku, tolong sambung lagi. Saudara mengerti nazar? Menazarkan sesuatu. Berharap dari anak itu ada sesuatu yang baik akan datang kepadanya. Karena itu kalau punya anak kita beri nama yang baik. Kita bernazar. Jadi ibu itu nazarnya ialah anaknya. Dia bernazar bahwa anak ini menjadi baik. Kita ingin punya anak-anak yang unggul di tengah-tengah dunia ini. Ya, yang taat akan Tuhan, yang beriman, yang menghormati orang tuanya. Sehingga dengan demikian, kalau kita perhatikan, anak itu adalah produk dari orang tua. Tidak mudah membesarkan anak. Makanya kalau belum siap, jangan punya anak. Saudara, tidak mudah. Membesarkan seorang anak perlu orang sekampung. Sekali lagi, perlu orang sekampung. Kenapa demikian? Lingkungan itu menentukan juga. Keluarganya, segala sesuatunya menentukan proses daripada seorang anak. Sehingga anak itu menjadi besar, menjadi lebih baik lagi, memiliki harapan. Itu karena orang tua, terutama sekali seorang ibu. Kalau saya perhatikan kita melihat di sini bahwa dia punya visi. Masa itu berarti ada visinya. Jadi dari perkataan ilahi saya ingin sambung kata masa yang ada pada
Amsal 31 ayat 1 ini tadi adalah perkataan ilahi. Yang kedua visi, nubuat, ya. Di situ terkandung apa yang ke depan yang kita bisa lihat. Pernahkah malam ketika kita tidur dan ketika kita melihat anak kita tidur, pernahkah kita berpikir anak ini bakal jadi apa? Saya percaya ibu-ibu akan berpikir, karena yang lebih banyak tidur dengan anak itu kan ibu, bukan ayah. Ya, ibu. Dari sejak bayi anak itu tidur dengan ibu. Dan dikandung oleh ibu. Maka disebut anak kandungku. Ya. Alkitab tidak salah, hormatilah ibumu dan bapakmu. Saudara perhatikan. Susunannya jelas sekali, hormatilah ibumu dan bapakmu. Kenapa ibunya lebih dulu dari bapaknya? Karena ibu yang memiliki hubungan dari sejak awal begitu erat. Dan hubungan mereka hubungan batin. Hubungan mereka hubungan nyawa. Siapa bilang melahirkan itu tidak bertaruh dengan nyawa? Semodern apapun kedokteran sekarang ini, setiap orang melahirkan, seorang ibu mempertaruhkan nyawanya. Jadi berarti anak itu punya hutangnya nyawa. Karena anak mempunyai hutang nyawa, hubungan nyawa, baik sekali. Siapa yang mengandung 9 bulan 10 hari? Seumur dunia ini dari awal sampai sekarang siapa? Ibu. Ayah tidak mungkin. Jangankan mau mengandung 9 bulan. Coba ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Suka, duka, segala sesuatu. Perasaannya, hubungannya. Tidak pernah ada ibu yang begitu capek mengandung lalu berkata aku taruh dulu kandunganku. Kan tidak bisa. Tapi itulah ibu. Karena itu saya katakan ibu itu menentukan sekali. Anaknya bakal jadi raja, tidak disebut bapaknya di sini. Tapi ibunya. Anaknya kemudian berhikmat, anaknya kemudian sukses, anak kemudian berhasil. Luar biasa. Raja yang terjaya sepanjang sejarah Israel adalah Salomo. Karena siapa? Ibu. Jadi kalau ingin diberkati hidupmu, mintalah berkat pada ibumu. Amin, saudara. Jika engkau pernah menyakiti hati ibumu, malam hari ini seusai kebaktian datang kepadanya. Jangan tanggung-tanggung untuk minta maaf kepadanya. Jika kita sudah menyakitinya. Dan ayah tidak boleh diam. Ayah harus mendisiplin anak itu. Saya kasih contoh. Ketika anak saya masih kecil, ya masih SD, ya yang sekarang sudah jadi pendeta juga masih kecil. Pagi-pagi ribut bertengkar dengan ibunya. Karena memang minta uang dengan ibu itu susah payah sekali saudara ya, anak-anak itu. Padahal nanti juga dikasih, tapi minta itu harus melalui satu proses. Mungkin karena tidak tahan anak laki-laki saya, mama goblok gitu. Saya keluar dari kamar, apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Bilang sekali lagi. Kamu bilang mamamu, apa tadi? Dia akan jadi kaget gitu. Kamu tahu enggak? Ini stok terakhir yang saya peroleh sebagai ibumu. Ya, tidak ada keluaran lagi model begini. Kamu berani-beraninya bicara ibumu goblok. Meskipun sesudah itu di kamar saya bilang, memang kamu goblok itu. Jadi ya memang anak itu ada benar. Tapi sebagai suami tidak boleh menunjukkan dia merendahkan derajat ibunya. Itu pekerjaan suami, pekerjaan bapak untuk mendisiplin anaknya. Bagaimanapun juga dia harus tetap menghormati ibunya. Dan hidup anak itu pasti diberkati. Amin. Jadi diberkati itu karena itu. Kita langsung masuk sekarang ini. Bagaimana ibu-ibu itu sendiri punya hubungan dengan anaknya.
Apa yang dikatakan di sini? Lalu nasihatnya yang pertama soal perempuan. Jangan jatuh pada perempuan yang salah, perempuan yang membinasakan. Ya. Karena itu akan merusak seluruh kehidupannya. Yang kedua, jangan mabuk karena minuman. Karena dengan mabuk dan minuman dia akan bertindak dengan salah. Yang ketiga, dia nasihatkan anaknya, ingat kekuasaan. Jangan sampai engkau melupakan kekuasaan. Lalu kalau kita lihat dari 10 sampai ayat yang ke-33, kita lihat di situ bagaimana seorang istri. Ibu adalah istri yang bijaksana. Kita lihat ya, siapa yang mendapatkan ini? Jadi tidak mudah mendapatkan seorang istri yang cakap, istri yang bijaksana, tidak mudah. Ya, itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karunia Tuhan, kita beroleh istri yang bijaksana. Karena istri-istri itulah yang bertahan. Kenapa demikian? Kita lihat pertama, fungsinya. Fungsinya adalah yang pertama, seorang ibu itu manajemen keluarga. Dia bisa memanage seluruh keluarganya. Tertib, yang kerja, yang sekolah, yang segala sesuatu. Dia memanagenya. Lebih daripada sarjana yang bisa mengaturnya. Yang kedua, seorang istri adalah ekonomi keluarga. Dia mengatur ekonominya. Dengan uang belanja yang terbatas, bagaimana supaya anaknya tetap makan dan memiliki makanan yang terbaik, termasuk suaminya. Siapa yang bisa mengatur seperti itu? Apalagi ekonomi yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya untuk mengatasi minyak goreng saja kita bersusah payah. Tapi seorang ibu luar biasa. Walaupun minyak goreng begitu langka dan mahal. Tapi hampir tiap pagi di rumah saya selalu makan nasi goreng. Ya. Kenapa demikian? Karena itulah keistimewaannya. Mengatur sedetil-detilnya, segala sesuatunya. Di mana? Itu seorang ibu. Jadi ibu itu manajemen keluarga dan ekonomi keluarga. Dia mengatur semuanya. Jadi kalau kita memberikan uang kepada istri dan tidak ada kembaliannya, tidak apa-apa. Karena dia yang mengaturnya. Pernahkah engkau memberikan uang pada istri lalu istri berkata, "Pak, ini kembaliannya." Jarang ada saudara. Langsung lenyap. Ya, itu baik. Tidak usah ditanya kembaliannya. Ya, karena itu cara ngaturnya. Yang ketiga, seorang istri atau seorang ibu adalah guru keluarga. Dari ayat 26 sampai ayat 29 saudara bisa melihat. Ya, dia mendidik keluarga, mengajar keluarga, melatih. Coba mendidik, mengajar, melatih itu ibu. Dari berjalan, dari berbicara, dari berdoa, semua ibu. Bapak hanya memberikan teladan. Jadi bapak itu wajib mendukung dan memberikan teladan. Jadi ada keseimbangan. Ibu yang melatih semua. Mungkin seorang ayah tidak terlalu telaten istilahnya, tapi seorang ibu sangat telaten sekali. Dia melatih anaknya, mengajar anaknya. Dan yang keempat, istri atau ibu adalah tiang iman. Karena iman itu diajarkan. Jadi kalau ibunya tidak beriman, maka anaknya sulit sekali memiliki iman yang kuat. Jadi ibu itulah yang untuk menunjukkan di situ. Inilah yang disebut hubungan keluarga yang harmonis. Saudara, berumah tangga, perkawinan bukan perkara yang mudah. Karena itulah diingatkan dari awal. Tuhan begitu baik menyiapkan bagaimana kehidupan manusia sebagai rumah tangga. Itu bukan kehebatan manusia, kemajuan budaya manusia, bahwa manusia perlu berkeluarga, perlu berumah tangga, perlu pernikahan. Tidak, dari sejak semula Tuhan menetapkan konsep pernikahan.
dari sejak semula. Karena itu ikuti konsep Tuhan. Jangan konsep orang lain. Konsep Tuhan bagaimana? Saudara kita perhatikan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya di dalam kehidupannya. Kehidupannya itulah yang menunjukkannya. Karena itu pernikahan itu semua yang menginginkan. Semua indah dalam pernikahan itu. Saudara pernah melihat pemandangan gunung? Pernah melihat pemandangan gunung? Ya, indah tidak? Ya, dari jauh indah. Dari jauh indah sekali. Coba saudara naik ke gunung. Ya, jurang, belukar, onak, duri, semuanya. Itulah perkawinan. Perkawinan itu adalah seperti itu realitanya. Dari jauh kita pikir bahagia sekali bakal seperti ini. Tapi ketika kita jalani realitanya. Makanya saya setiap kali sudah memberkati jemaat yang menikah. Saya tidak pernah mengucapkan selamat bahagia ya. Tidak pernah. Saya bilang selamat menjalani kenyataan hidup ya. Kuat-kuat kamu menghadapinya. Karena itulah bukti daripada sebuah pernikahan. Sehingga hubungannya itu. Karena pernikahan itu bukan hanya hubungan rasional. Tapi hubungan perasaan. Tapi hubungan hati. Tapi hubungan iman. Itu yang kita seringkali abaikan. Tidak bisa iman kita hanya maju sendiri. Suami istri harus maju bersama. Saling menopang dan saling membangun bersama. Perasaan bersama. Bahasa yang luar biasa. Saudara, suami istri itu kadang-kadang tidak perlu memakai kata-kata. Tapi mengerti satu dengan yang lain. Saya kasih contoh. Saya semula setelah bertobat. Lalu ditabiskan sebagai guru Injil ya di gereja Metodis. Itulah gereja awal saya. Jadi di gereja Metodis. Saya menjadi diangkat gembala resort Jakarta Barat. Ya itu tugas saya. Istri saya menjadi gembala jemaat di Anugerah di daerah Grogol. Saya wilayahnya, gembala wilayahnya. Kami punya orang tua, majelis yang ada di gereja itu. Ya. Dan anak-anaknya sudah mengembara semua di Australia. Om dan tante ini sering saya datang berkunjung. Pada satu saat saya berkunjung dengan om dan tante ini. Ya, saya biasa dipanggil waktu itu Domini. Oh Domini selamat pagi silakan masuk. Udah. Lalu suaminya om ini bilang dengan tante. Gitu saja istrinya masuk. Keluar bawa pisang goreng kopi susu. Saya heran ya. Di kamus bahasa enggak ketemu saudara. Arti itu kopi susu pisang goreng. Tapi itu istri ngerti. Karena sudah hubungan perasaan tadi. Komunikasinya sudah lewat bukan kata-kata. Tapi sudah batin dan di atas batin dan ilmu kebatinan mungkin. Sudah luar biasa. Keluar kopi susu pisang goreng. Karena pisang gorengnya panas, minum kopi susu cepat habis. Saya bilang dengan tante, ya gitu. Si tantenya bilang, Domini jangan genit dengan orang tua. Loh saya bilang, saya sama. Om tadi bilang, ya tahu, gitu ya. Tante ngerti. Oh lain kalau om. Ya, kenapa lain? Karena sudah ada hubungan. Makanya saudara suami istri itu tidak bisa selingkuh. Karena dia punya getaran sendiri. Belum ada bukti. Tapi dia bisa merasakan. Karena ketika dia hubungan suami istri, dia memakai perasaan. Sepenuhnya. Dan itu dialihkan kepada orang lain. Tentu akan mengganggu perasaannya. Jadi lebih baik tidak usah. Karena
bagaimanapun, kapanpun bakal ketahuan, saudara. Itu yang terjadi. Ya sudah, itu artinya ada komunikasi yang di luar nalar kita. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah, ya ketika mama mertua mau pulang, ya ngerti langsung, ongkosin maksudnya saudara ya. Loh iya, tidak perlu ngomong banyak-banyak tapi orang ngerti. Oh iya sudah, itu komunikasi. Itu komunikasi tingkat tinggi. Komunikasi kita dengan Tuhan juga berkata-kata. Tapi ada komunikasi yang tidak berkata-kata. Yang orang lain tidak bisa mengerti saudara. Itu komunikasi perasaan dengan Tuhan. Saudara ya. Jadi dari situ mungkin kalau orang bertanya. Jadi ada komunikasi yang baik. Karena hubungan yang baik. Makanya dia disebut suami dan istri. Suami dan istri. Ya coba kita lihat. Suami. S-U-A-M-I. Kita belajar sedikit. Jadi sekolah minggu sore hari ini ya. Apa suami itu? S-U-A-M-I. Suami, sabar. Jadi kalau mau jadi suami harus sabar. Terus apa lagi? Usaha. Ya, suami itu harus usaha. Sekarang ini anak-anak banyak sekali ya, nggak tahu laki-lakinya itu usahanya apa, masa depannya apa. Ya, seringkali kalau begitu cari jodoh dengan tukang pom bensin aja. Saudara, apa tukang bensin? Dari nol ya Pak. Jadi saudara kalau mau dari nol cari tukang bensin. Saudara yang penjaga pom itu di situ. Suami harus usaha. Yang ketiga apa? Akur. Jadi tidak boleh hobinya sendiri-sendiri. Kegemarannya sendiri-sendiri. Tidak boleh. Harus sama-sama. Akur. Harus bisa ngikuti. Itu suami. Sebab kalau hobinya sendiri-sendiri nanti bisa salah. Jadi apa? Sabar, usaha, apa? Akur. Terus manis. Harus berkata manis. Biasakan terus. Kenapa perempuan itu mau menikah dengan laki-laki itu? Karena berkata manis. Tapi sayangnya itu hanya awal-awal pernikahan. Berkata manis itu. Ya, sebelum menikah, luar biasa. Panggil yang, sayang, luar biasa. Digandeng tangannya dan sebagainya. Coba kalau sudah menikah lama. Ya, begitu dituntun oleh istrinya langsung dia bilang, kau genit ini apa-apaan. Nah itu seperti itu. Yang terakhir apa? Iman. Iman itu menentukan segala sesuatu. Jadi kalau mau jadi suami tolong tempatkan dulu sabar, usaha, akur, manis dan iman. Sekarang giliran. Siapa? Istri. Apa? Istri apa? I-S-T-E-R-I. Istri. Bahasa Indonesia yang benar begitu. Jangan disingkat. I-S-T-E-R-I. I-nya apa? Iman. Kenapa wanita mendahulukan iman? Sudah saya katakan dari sejak semula. Karena dia tiang iman. Iman istri itulah yang menghidupkan seluruh keluarganya. Yang membuat aman keluarganya. Itu iman. Jadi seorang istri sungguh-sungguh orang pendoa. Orang pembaca Alkitab. Dia bisa menyampaikan ayat demi ayat. Mengajar anaknya. Mengingatkan suaminya. Itu iman. S-nya? Sabar. Suami sabar, istri sabar. Oh luar biasa.
Tapi bukan berarti tidak bertengkar, bukan berarti tidak pernah ribut. Sabar dengan sabar itu berarti bahwa pertengkarannya tidak sampai menyakitkan segala sesuatu. Ya. Jadi jangan katakan seperti ini, saya kasih contoh. Seringkali kan terus terang saja seorang laki-laki yang biasa dimasakin oleh ibunya, masakan ibu itulah yang terenak di dunia. Tidak ada lagi. Jadi ketika istrinya masak mungkin tidak seenak ibunya. Lalu dia marah dengan istrinya. Marahnya berlebihan. Itu saya katakan yang tidak sabar. Marah yang berlebihan. Marah boleh tapi marah yang sabar. Marah yang tidak boleh berlebihan. Lalu dia berkata, kamu enggak pandai masak seperti ibuku. Istrinya jawab, kawin aja kalau gitu dengan ibumu. Gitu. Jadi itu sudah menyakitkan hati. Itu pertengkaran yang tidak baik. Istri. Terus apa lagi? Taat. Istri itu adalah seorang yang taat. Taati suamimu. Jangan melanggar perkataannya. Ya, itu taat. Lalu apa lagi? Esok. Ya, ini saya ambil kesimpulan dari kitab Amsal. Esok. Istri selalu berpikir hari esok. Hari depan dia pikirkan. Itulah istri. Terus apa lagi? Ya, rajin. Rajin. Amsal mengatakan harus rajin. Bangun pagi. Sebelum keluarga yang lain bangun, dia sudah bangun lebih dulu. Itu istri yang benar. Ya. Jangan saudara pikir, ini kuno. Bukan soal kuno saudara ya. Tapi itulah seorang istri rajin. I-nya apa? Ya, iman kan sudah. Insaf, sadar dirinya sudah milik suaminya. Dirinya sudah milik keluarganya. Jadi yang harus diutamakan adalah keluarganya. Meskipun ada tantangan, meskipun ada godaan, meskipun ada cobaan, berbagai bisa saja datang. Tapi jangan ada kata menyerah. Katakan aku akan berjuang, bertahan sampai akhir supaya rumah tanggaku tetap utuh. Katakan amin. Ya amin.